Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan saya Kang Wira. Ini Optimis, obrolan tentang isi misteri. Jadi teman-teman semua, di sini Kang Wira mau bercerita pada tahun 2011 tepatnya, itu di Tol Cipularang. Jadi di saat pertama-tama tuh saya bersama istri sedang ada acara. Kebetulan saya ada pertemuan di Jawa Barat, tepatnya di Bandung. Di hari tersebut saya sama istri sedang berjalan menuju Bandung. Tidak ada masalah apapun, kami sampai di tempat. Kebetulan kami nginep di salah satu hotel ternama dan lumayan kebetulan hotelnya tersebut mungkin untuk beberapa masyarakat di Bandung tahu persis hotel paling lama di Bandung yang masih ada sampai saat ini. Jadi ceritanya tuh nggak berhenti hanya di hotel, tapi berjalan terus sampai saya kembali ke rumah. Jadi saya sama Nyonya itu ada pertemuan, dan pertemuannya itu pukul 21.15 kalau saya nggak salah. Jadi saya di jam 21.15 itu setelah pertemuan kami berencana akan bertemu lagi keesokan harinya setelah saya breakfast. Jadi di pukul 11 setelah selesai, mendekati 11.30, saya naik kembali ke kamar, kemudian berceritalah sama istri. Istri ngomong, ini bukannya hotelnya terkenal angker ya? Tapi karena memang saya lebih memainkan logika ya, lebih kayaknya apa sih Bu, nggak usah cerita seperti itulah gitu. Singkat cerita, kami tidur di pukul 1 pagi. 1 pagi karena kami bercerita sambil ngobrol, sambil makan. Sebelumnya juga kebetulan di depan hotel tersebut ada bubur enak sekali. Jadi kami jalan dulu, kami makan, terus kami kembali lagi. Yang seru itu begitu setelah Nyonya bilang sama saya, kok baunya nggak enak ya kamarnya ya? Ya karena memang hotel tua kan, terkenal sudah lama sekali hotel tersebut. Tak kasat mata saya itu kayak melihat sebuah bayangan berada di pojok, tepatnya di tempat meja buat nulis, buat tanda tangan biasanya. Karena kembali lagi kita bermain logika, itu perasaan saya aja. Akhirnya saya tertidur. Entah Allahu a'lam, saya melihat ada sesosok bayangan berbentuk wujud manusia, tapi bayangannya, kalau wujud manusia kan berwujud manusia, tapi ini bayangan, jadi yang saya lihat hanya gelap. Di situ saya mau membangunkan Nyonya, cuman karena memang kembali lagi, ya kita laki-laki masa iya kita bangunin perempuan, bener nggak? Jadi saya berpikir, ini mimpi saya aja. Sampai akhirnya saya nggak tahan, saya bangun ternyata sudah pukul 4.15 kalau saya nggak salah. Nah, itu saya kaget. Tadi benar nggak ya? Yang saya lihat bayangan atau siapa ini gitu? Karena memang saya tipikal orang yang harus pengen tahu itu benar ada orang atau tidak. Akhirnya saya bangun dari tempat tidur tersebut dan saya duduk di kursi tersebut. Begitu saya duduk, saya cuma berpikir, dia berdiri. Mestinya kursi ini bergerak. Sambil menunggu waktu azan subuh, akhirnya
Saya subuh. Saya subuh, kemudian saya membangunkan istri saya, kami subuh, terus selesai. Seperti biasa, kami melakukan sarapan ke bawah. Setelah sarapan, singkat cerita saya menemui kembali orang tersebut sambil ngobrol, cerita segala macam. Sambil saya bercerita tentang, ini hotel spooky juga ya, serem juga ya. Saya bilang, apa sih, masa badan gede takut? Lu bukan takut, tapi saya tidak bercerita di situ tentang si sosok bayangan tersebut. Singkat cerita, saya kemudian izin berpamitan itu pada pukul 7.30, setengah 8 lah, 7.30 sampai jam 8. Setelah saya makan ayam oli, itu ayam tersebut tuh ayam luar biasa, tepatnya di dekat stasiun Bandung. Setelah makan ayam tersebut, saya bawa juga untuk dibawa pulang ke rumah. Di sini cerita serunya. Jadi cerita seru tersebut pada tahun 2011 itu memang ada sebuah cerita. Ada seorang istri dari seorang artis itu meninggal tabrakan. Gitu. Dan sebelumnya pun juga memang banyak sekali kejadian-kejadian di tol tersebut. Tepatnya kilometer 100 sampai 95 kurang lebih lah ya. Jadi saya ingat persis, kami keluar Tor Pastur, kami berjalan, kemudian kami mengarah ke arah biasa rest area tuh di 97 kalau saya tidak salah ya pada waktu itu ya. Kami berharap di 97 itu kami beristirahat kembali karena ada makanan-makanan enak di sana, kayak roti, ada kacang hijau dan lain sebagainya. Jadi di saat itu entah kenapa saya nggak kepikiran ke kilometer 97-nya itu, tapi di kilometer 115 ke 111 karena kita maju turun ke depan, istri saya berbicara kepada saya bahwa ini kan tempat kejadian si artis tersebut yang kecelakaan itu. Dengan santainya saya cuma cerita, oh iya ya, kok bisa ya? Kemudian saya masih berjalan, ingat kilometer saya di 120, 110, 120 gitu. Akhirnya saya turunin karena saya melihat ada rambu-rambu tidak boleh lebih dari 80. Akhirnya saya seperti biasa saya turunin ke 80. Kemudian jalanlah saya di 80 itu. Di 80 saya berjalan, ternyata yang mencengangkan saya melihat temperatur mobil saya itu dingin sekali. Kebetulan saya pakai mobil lama, Honda City. Kebetulan mobil pinjaman waktu itu, saya pinjam mobil Honda City. Dan saya sangat tercengang. Saya kaget sekali. Wow, saya bilang, kok saya lagi nyetir, kok ini bisa dingin begini? Ini mobil kalau dingin gini mestinya mati nih mobil. Kalau ke atas temperatur tinggi itu kan meledak mestinya radiator. Ini dingin. Dan saya cuma bilang ke istri saya sambil tertawa, saya bilang, Bun, lihat deh Bun, masa temperaturnya dingin banget, saya bilang. Dan saya berdua tertawa-tawa bukan apa-apa, karena memang kita sesuatu yang unik buat kita gitu. Jadi di saat jalan tersebut, yang saya pikirin adalah fokus, jalan, nggak usah lihat kanan kiri. Kemudian saya tetap berjalan sambil saya berdoa di dalam hati. Karena saya di jalan 80 km per jam. Dan depan belakang saya kosong, nggak ada mobil.
Saya baru ketemu lagi mobil itu 2 kilometer setelah perjalanan tersebut. Dan yang uniknya lagi, saya tidak berhenti di kilometer 97. Saya terusin sampai Cikampek. Sampai kilometer 60 kalau saya nggak salah. Itu 60 sekian. 57 apa 60 gitu kalau saya nggak salah ya. Saya terusin ke sana. Sambil kalau ngomongin takut, yes, yang saya rasakan di situ bingung, speechless, karena kok mobil gue bisa dingin ya. Akhirnya entah kenapa, karena saya sama istri juga tidak berhenti ngobrol, kita ngobrol terus sampai ke kilometer depan. Apapun yang dilihat di depan saya, yang saya lihat itu hanya halusinasi saya. Akhirnya saya jalan sampai di kilometer rest area. Akhirnya saya dan Nyonya cuma bilang, berhenti dulu ya Bun, kayaknya aku mau ngopi dulu. Kebetulan pada waktu itu saya masih merokok. Akhirnya saya merokok dulu dan saya masih berpikir, ini kenapa ya? Ini mobil apa yang salah? Saya atau mobilnya? Sampai saya browsing, saya cari tahu, ini mobil kok bisa gini, kenapa ya? Apa yang bisa bikin mobil seperti ini? Akhirnya saya teringat saya belum isya pada saat itu. Saya di rest area, akhirnya saya isya, saya ajak istri saya isya. Kemudian setelah kami selesai beristirahat, kami memutuskan untuk pulang jalan. Begitu saya menyalakan mobil, lebih uniknya lagi, temperatur kembali normal, berada di tengah-tengah. Mungkin buat teman-teman semua yang punya mobil lama pasti akan melihat temperatur, nggak mungkin nggak. Kalau mobil baru kan temperaturnya memang sudah canggih. Tapi kalau mobil-mobil di tahun-tahun 2010 ke bawah, itu sangat terlihat jelas sih temperatur tersebut. Akhirnya saya bilang lagi ke istri saya, coba lihat tuh Bun, masa temperaturnya bisa kembali normal? Sesampainya di rumah, perjalanan kami selama sampai di tujuan, dan di rumah pun saya masih berbicara sama istri saya tanya, apa yang saya lihat di hotel dan apa yang kita cerita tentang di jalan tol itu berkesinambungan atau enggak ya? Cuman karena saya kembali lagi, saya pakai logika, itu pengalaman untuk saya dan itu cerita misteri untuk saya. Kenapa misteri? Karena memang kita nggak bisa jawab, kita nggak tahu itu apa. Sekian cerita optimis. Ingat, apa yang Anda lihat belum tentu benar, apa yang Anda rasakan belum tentu rasa yang sama. Semua kembali lagi sama yang di atas. Saya Kang Wira Kasep, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit.